Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan masih semangat belajarnya. Kali ini kita belajar matematika lagi dan masuk dalam materi baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu terdiri dari beberapa macam, tetapi yang kali ini kita pelajari adalah kubus dan balok. Nah, dalam bangun ruang sisi datar ini akan ada beberapa bangun yang kita pelajari. Yang pertama adalah kubus, kemudian balok, prisma dengan berbagai macam alas, dan limas juga dengan berbagai macam alas. Karena tadi sudah kita bahas bahwa yang akan kita pelajari kali ini adalah kubus dan balok, maka langsung saja kita masuk bagian yang pertama, yaitu tentang kubus. Kita sudah pernah belajar tentang kubus dulu, tapi hanya sederhana saja. Kita ulang lagi. Jadi, kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama besar dan sama bentuknya. Kubus merupakan bentuk khusus dari prisma. Nah, ini kita akan pelajari pada materi yang selanjutnya nanti. Nah, pemberian nama kubus berdasarkan nama titik-titik sudutnya. Di sini ada sebuah kubus ABCD FGH. Nah, penyebutannya itu tidak asal, tetapi berdasarkan letaknya. Jadi yang harus kita sebutkan adalah alasnya dulu, kemudian tutupnya. Karena di sini alasnya atau bagian bawahnya adalah ABCD, tutupnya adalah EFGH, sehingga nama kubusnya adalah ABCD EFGH. Kemudian yang kedua, di sini ada kubus, huruf-hurufnya dimulai dari P sampai dengan huruf W. Bagian bawahnya adalah PQRS, bagian atasnya adalah TUVW. Sehingga ini namanya adalah kubus PQRS TUVW. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada titiknya, tapi lebih sering atau lebih umum itu tidak ada titik, sehingga nanti terdiri dari 8 huruf, di mana 4 huruf yang pertama itu adalah alasnya, 4 huruf yang di belakang adalah tutupnya. Nah, unsur-unsur kubus itu ada 6. Yang pertama, sisi kubus, rusuk kubus, kemudian titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan yang terakhir adalah bidang diagonal. Nah, di sini ada tulisan ada 6, ada 12, ada 8, dan seterusnya. Ini adalah banyaknya. Langsung saja kita bahas unsur kubus yang pertama, yaitu sisi kubus. Sisi kubus itu ada 6. Kalau kita perhatikan gambar kubus ini, ada bagian depan, bagian belakang, bagian bawah atau alas, ada bagian atas atau tutup, kemudian ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Untuk lebih jelasnya, kita buatkan dalam tabel saja. Bagian alasnya atau bagian bawah yaitu ABCD, bagian tutup adalah EFGH, kemudian bagian kiri dari kubus tersebut adalah BCGF, bagian kanannya adalah ADHE, sambil dilihat ya di gambar. Bagian depannya adalah ABFE dan bagian belakang adalah DCGH. Ini sisi kubus, ada 6. Kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu rusuk kubus, ada 12. Rusuk kubus ini adalah pertemuan dari dua sisi-sisi, sehingga ada 12. Untuk di bagian alas ada rusuk AB, BC, CD, dan AD. Untuk di bagian tutup ada EF, FG, GH, dan HE. Kemudian untuk di bagian sisi yang tegak, rusuknya adalah BF, CG, DH, dan AE. Nah, untuk titik sudutnya sendiri itu ada 8, yaitu A, B, C,
D, E, F, G, dan H. Nah, unsur kubus yang selanjutnya, yang keempat adalah diagonal sisi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kubus ABCD F G H, diagonal sisinya adalah BE di garis berwarna merah. Nah, ini sudah dituliskan masing-masing. Diagonal sisi di bagian alasnya ada AC dan BD. Untuk di bagian tutup ada EG dan FH. Di bagian kiri ada BG dan CF. Di bagian kanan ada AH dan DE. Kemudian di bagian depan ada AF dan BE. Di bagian belakang ada DG dan CH. Untuk selanjutnya ini ada gambarnya. Di sini ada 3 kubus. Garis warna biru dan warna kuning itu adalah diagonal sisi masing-masing, tetapi ini kubusnya berbeda hurufnya. Di sini kubusnya adalah DCGH ABFE. Kubus yang baru saja kita lihat ini. Ini bentuk lainnya. Untuk lebih jelasnya sih gambar diagonal sisi ini. Kemudian kita lanjut ke unsur kubus yang kelima, yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang itu berarti dari titik A nyebrang ke titik G. Itu contohnya. Nah, diagonal ruangnya kubus itu ada AG, BH, CE, dan DF. Ada 4 ya. Kemudian unsur yang keenam dari kubus yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal tadi yang berupa diagonal adalah bidangnya. Contohnya ini jadi nyebrang ya, dari bagian kiri bawah ke kanan atas. Nah, ada 6 bidang diagonal yaitu ACGE, DBFH, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHE. Ini gambar lain dari bidang diagonal pada kubus dengan bentuk kubus yang penamaannya berbeda. Nah, ini bentuk diagonalnya sama, nanti menyesuaikan saja hurufnya. Nah, lanjut ke jaring-jaring kubus. Apabila kubus digunting atau kita iris pada beberapa bagian rusuknya dan kita buka, maka bentuknya menjadi sebagai berikut. Di sini kita lihat ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5, dan bidang 6. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita buka bisa kita hayalkan. Nah, jaring-jaring kubus ini tidak hanya satu tapi sangat banyak. Contoh lainnya seperti yang di sebelah kanan ini adalah huruf-hurufnya. Kemudian ini bentuk lainnya. Kalau kita lihat di sini ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hijau. Sekarang kalau kita hayalkan, maka yang warna merah ini adalah alasnya, yang warna hijau adalah tutupnya, dan yang bagian berwarna putih merupakan dinding dari kubusnya. Jadi ini kita berimajinasi sedikit, kita bentuk, kita lipat-lipat dalam hayalan kita, dalam imajinasi kita nanti sehingga terbentuk kubus-kubus yang alasnya warna merah dan tutupnya warna hijau. Ini masih banyak lagi, ini hanya sedikit contohnya saja. Nah, kemudian untuk rumus kubus, andai kata sebuah kubus panjang rusuknya dimisalkan S, maka berlaku rumus untuk diagonal-diagonal. Rumusnya seperti ini. Panjang diagonal sisinya adalah S akar 2. Diagonal ruangnya adalah S akar 3. Panjang bidang diagonalnya adalah S kuadrat akar 2. Nah, yang paling sering digunakan adalah rumus 3 yang setelah ini, yaitu panjang kerangka kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus. Inilah yang paling sering digunakan. Nah, untuk contoh soal ini ada sedikit contoh soal yang sederhana saja. Diketahui sebuah kubus volumenya adalah 1728 cm3. Tentukan panjang rusuknya, panjang diagonal sisinya, panjang diagonal ruangnya, luas bidang diagonal, dan luas permukaan kubus.
Ini ada cara-caranya berdasarkan rumus yang tadi. Nah, ini bisa dibaca dan dipahami dengan pelan-pelan. Dan yang masih bingung bisa di screenshot dan ditulis ulang sambil dipahami. Ini contoh yang kedua, sebuah kubus dengan luas permukaan 294 cm persegi. Jika kubus diperbesar sehingga panjang rusuknya menjadi 4 kali dari panjang sebelumnya, yang harus kita cari adalah luas permukaan setelah diperbesar dan volume setelah diperbesar. Jadi cara nyarinya, dari luas permukaan kubus dicari R-nya atau rusuknya, S-nya atau rusuknya, baru rusuknya dikali 4 dan hitung kembali. Nah, ini caranya mencari luas, dari luas permukaan mencari rusuknya. Kemudian karena dikali 4 atau diperbesar 4 kali, maka rusuknya yang dari 7 cm menjadi 28 cm dan dicari luas permukaan serta volume setelah diperbesar. Contoh soal yang ketiga ini. Nah, jadi dari contoh-contoh ini bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri dan dicatat jika merasa perlu. Untuk matematika itu karena banyak rumus yang digunakan, jadi lebih mudahnya adalah kita rajin mengerjakan contoh-contoh soal supaya rumus-rumusnya itu mudah kita ingat. Nah, ini tadi penjelasan tentang kubus. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Pemberian nama balok juga berdasarkan nama titik-titik sudutnya. 4 huruf pertama merupakan alas dan 4 titik yang berikutnya atau 4 titik yang terakhir adalah tutup dari balok. Nah, di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Masih mirip seperti yang tadi, namanya nggak masalah. Karena abjad yang kita gunakan hanya 26 saja. Nah, perhatikan gambar berikut. Bagian panjang adalah yang bagian depan sini. Itu berlaku untuk yang lain. Andai kata kalau kita coret-coret, maka yang disebut panjang adalah yang depan sini, belakang sini, yang di atas sini, dan yang di atasnya lagi. Ini adalah panjang. Kemudian yang dikatakan dengan tinggi, lebar dulu. Lebar itu yang miring ini. Yang miring ini. Semuanya itu disebut lebar. Kemudian yang disebut dengan tinggi itu yang ke atas atau yang bagian tegak. Nah, ini penamaannya bukan berdasarkan mana bagian yang paling panjang dan mana bagian yang paling lebar, bukan. Tetapi bentuknya sama. Jadi misalkan ada balok seperti ini bentuknya sedikit berbeda dengan yang tadi, maka bagian yang panjang tetap di bagian depan sini. Kalau kita gambarkan lagi, maka bagian panjang adalah yang ini, yang di belakang sana, yang di bagian atas dan belakang bagian atas. Ini adalah yang namanya panjang. Kemudian yang disebut dengan lebar adalah bagian samping sini yang miring ini. Ini adalah lebar. Kemudian untuk bagian yang tinggi, semuanya yang tegak atau yang ke atas itu disebut dengan tinggi. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur balok. Nah, di sini ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah titik sudutnya, sisinya juga sama, dan rusuknya yang di pinggir. Kemudian sisi kubusnya juga ada 6, rusuk kubus ada 12. Ini masih seperti yang tadi, hanya sedikit ada perbedaan di nanti diagonalnya.
Nah, kita masuk ke unsur balok yang pertama, yaitu sisi balok. Kita perhatikan di sini ada 3 pasang atau ada 6 sisi, yaitu bagian depan dengan belakang, samping kiri dan samping kanan, bagian bawah berteman dengan bagian atas. Di sini kita lihat ABFE berhadapan dengan DCGH, ini bagian depan dan belakang. Kemudian ada ABCD dan EFGH, ini bagian alas dan bagian tutup. Kemudian ada ADHE berhadapan dengan BCGF, ini bagian kiri dan kanan balok. Untuk rusuk-rusuk balok sendiri ada 12 rusuk, sama seperti yang tadi. Ada bagian alasnya, rusuknya adalah AB, BC, CD, dan AD. Bagian tutup, rusuknya adalah EF, FG, GH, dan EH. Bagian sisi tegak adalah BF, CG, DH, dan AE. Unsur balok yang ketiga adalah titik sudut, sama. Titik sudutnya ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sama dengan namanya. Nah, kita masuk ke unsur balok yang keempat, yaitu diagonal sisi. Diagonal sisi pada balok ada 12. Ini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, diagonal sisi yang pertama ada BD, ada FH, bagian atas dan bawah. Masih ada di bagian atas dan bawah ada AC dan EG, kemudian ada AF dan DG, ada BE dan CH, ada AH dan BG, yang terakhir ada ED dan FC. Nah, untuk mencari diagonal sisi dari balok, rumusnya seperti yang muncul barusan, di mana P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi dari balok tersebut. Bisa diaplikasikan langsung nanti ke rumusnya. Kita langsung ke unsur balok yang kelima, yaitu diagonal ruang. Perhatikan di sini ada AG, itu nyebrang, B ke H itu juga nyebrang. Kemudian ada F ke D dan E ke C, itu adalah diagonal ruangnya. Nah, ini ada untuk mencari panjang diagonal ruangnya, rumusnya sebagai berikut, yang di bawah. Yang keenam, ada unsur balok yang merupakan bidang diagonal. Dia berupa bidang, ini yang warna oranye, hijau, dan merah. Dia tidak bersilangan ya, itu dia ada 2 bidang yang sepasang lah hitungannya. Nah, untuk bidang diagonalnya ada 6, ada AFGD, BCHE, kemudian ada ABGH dan CDFE. Yang terakhir ada ACGE dan BDHG. Nah, untuk luas bidangnya rumusnya sebagai berikut sudah ada, di mana P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Untuk jaring-jaring balok, nah kalau baloknya itu kita iris, terbentuk jaring-jaring balok. Nah, ini ada balok pertamanya seperti ini, kemudian kita iris. Kemudian yang setelah diiris ini kita buka, maka bentuklah seperti ini, terbentuk seperti ini. Ini adalah salah satu dari jaring-jaring balok. Masih ada jaring-jaring yang lain seperti berikut, dan yang di sebelahnya juga sama. Nah, gambar yang barusan muncul yang berwarna-warni ini, yang berwarna sama itu berarti dia berhadapan. Biru berhadapan dengan yang warna biru juga. Yang abu-abu tua berhadapan dengan abu-abu tua. Yang abu-abu muda juga berhadapan dengan abu-abu muda. Seperti itu. Nah, untuk rumus-rumus balok, di sini ada balok ABCDFGH, kita buka. Bentuknya seperti ini, di mana ada PT, PL, PT, PL. Itu artinya panjang kali lebar, panjang kali lebar, panjang kali tinggi, panjang kali tinggi, kemudian lebar kali tinggi. Itu untuk luas permukaannya. Nah, dari rumus baloknya, dari
jaring-jaring balok yang kita buka ini, maka panjang kerangka balok adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Untuk luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Dan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini tadi adalah penjelasan tentang definisi, kemudian unsur-unsur, jaring-jaring, serta rumus dari kubus dan balok. Untuk contoh soal lebih lengkapnya, mungkin akan ada di video yang selanjutnya. Nah, semoga penjelasan yang kali ini mudah dimengerti. Kita akan ketemu lagi dalam video pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.